Halo sahabat, jumpa lagi dengan saya Ruran dalam kanal Sehat Medcovacin yang akan membahas seputar dunia kesehatan khususnya di bidang luka, stoma, dan inkontinensia. Dan pada kali ini kita akan membahas topik pertolongan pertama pada luka bakar di rumah. Luka bakar merupakan salah satu jenis trauma yang juga sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Berdasarkan data dari WHO tahun 2018, bahwa kasus yang paling tinggi itu memang kasus di rumah dan juga di pekerjaan. Nah, pada kali ini kita akan membahas bagaimana memang untuk penanganannya. Yang penting kita lakukan adalah observasi. Yang pertama, kita lihat apabila terjadi luka bakar ya di daerah sekitar wajah sampai di leher, itu menjadi perhatian khusus karena nanti akan menyebabkan juga adanya trauma ya sampai ke daerah pernapasan, sehingga sangat berisiko untuk terjadinya sesak. Sehingga tanda-tanda yang bisa kita lihat adalah apakah korban luka bakar mengalami sesak gitu ya atau penurunan kesadaran, itu jangan sampai terjadi. Sehingga untuk pertolongan pertamanya, jika terjadi di area wajah, segera bawa saja ke pelayanan terdekat. Yang berikutnya, perhatikan pada anggota tubuh yang terpapar panas ya akibat luka bakar tadi, apakah ada perhiasan. Ya, jadi kalau ada perhiasan itu segera dilepaskan semuanya, baik itu cincin, kemudian gelang, jam tangan dan sebagainya yang ada di anggota tubuh, semuanya dilepaskan. Kemudian baju juga yang menjadi paparan panas juga tadi ya, itu juga harus dilepaskan segera sehingga keparahan atau kedalaman luka bakar itu tidak semakin dalam. Kemudian area yang terpapar panas langsung kita cuci dengan air dingin, bukan air es. Jadi tidak menggunakan es batu atau air biasa dibeli es batu atau air dingin dari kulkas gitu ya. Itu tidak digunakan. Jadi kita menggunakan air dingin biasa ya, yang suhu ruang. Nah, itu kita gunakan dengan cara dialirkan boleh. Jadi misalnya dari keran gitu, terus aja kita alirkan selama kurang lebih 20 menit. Mengalirkan air seperti ini hanya bisa berlaku sejak terjadi paparan sampai dengan 3 jam. Jadi kalau lebih dari 3 jam sudah tidak efektif lagi untuk menggunakan itu. Jadi kita gunakan air yang mengalir, tapi kalau ada kendala ya menggunakan air yang mengalir bisa juga dengan cara direndam ya di baskom kayak gitu ya. Atau mungkin kalau ada yang di rumah ada bathtub gitu bisa berendam aja di situ. Jadi itu yang kita gunakan, tidak menggunakan es batu. Ada beberapa bahan juga yang sering digunakan oleh masyarakat pada saat pertama kali terjadi luka. Yang pertama tuh apa? Pasta gigi ya. Nah, pasta gigi ini tidak direkomendasikan untuk digunakan pada luka bakar. Ya karena juga dia dapat menahan panas, kemudian bahkan menciptakan lepuhan ya. Jadi kulitnya bisa melepuh ya. Banyak yang menyampaikan iya saya pakai pasta gigi juga tetap ada yang melepuh tuh gitu ya, karena memang tidak direkomendasikan. Yang kedua, kecap juga tidak direkomendasikan dan menggunakan kopi juga tidak direkomendasikan. Nah, ketiga hal ini atau mungkin masih banyak lagi yang lainnya ya, itu kenapa kita tidak rekomendasikan dalam penanganan luka bakar, karena yang mau kita lakukan adalah redam segera panasnya sehingga luka bakar tidak akan semakin meluas, sehingga lapisan kulit yang rusak tidak akan semakin banyak dan segera ditangani, sehingga yang diperlukan adalah perawatan dengan konsep lembab. Jika kasus ini terjadi pada anak, ada hal-hal penting yang harus diperhatikan ya. Pada anak, kecenderungan untuk terjadi lebih cepat suhu tubuhnya di bawah normal atau yang kita sebut dengan hipotermi. Sehingga pada saat sudah kita alirkan ya air di permukaan tubuh yang mengalami luka bakar tadi, terpapar panas, setelah itu kita keringkan dan segera hangatkan kembali sehingga tidak terjadi hipotermi pada anak. Oke, kita sekarang akan memperagakan bagaimana cara melakukan pertolongan pertama pada luka bakar di rumah.
Oke sahabat, tadi sudah kita cuci ya lukanya ya, karena baru terjadi, jadi kita lakukan pencucian di air mengalir ya selama kurang lebih 20 menit. Nah sekarang kita akan melakukan perawatan luka. Oleh karena itu penting sekali untuk ada paket P3K di rumah. Nah ini kita akan lihat apa saja sih paket P3K yang juga bisa digunakan untuk penanganan kasus luka bakar. Jadi nggak nanti buru-buru langsung ke rumah sakit, nggak ada yang nganterin, susah gitu ya. Nah ini bisa dilakukan di rumah. Kita lihat dulu nih ya untuk kitnya apa aja. Nah ini ada air mineral untuk mencuci luka ya beserta sabunnya. Kemudian di sini ada Metcofazine reguler yang hijau, kemudian ada juga Metcofazine red yang merah. Kemudian ada ini dulu deh. Ada kasa ya, kalau kasa nanti banyak bentuknya, silakan dilihat. Kemudian ada plester ya, jadi ada plester nih. Jadi ini semua perlengkapan minimal yang ada di kit kita yang bisa kita gunakan untuk perawatan luka. Apapun sebenarnya bisa dengan ini dan juga bisa mengcover untuk luka bakar ya. Yang terakhir jangan lupa ada gunting ya. Nah kalau memang mau perlu lagi mungkin tiba-tiba nanti harus menangani orang lain, bisa disiapkan sarung tangan juga ya, sarung tangan bersih, nggak usah sterilnya ya. Jadi yang memang sudah dalam box bisa kita masukkan ke dalam plastik clip seperti itu, kemudian kita bisa masukkan juga ke dalam kit kita. Nah ini saja paket dari kit yang bisa kita gunakan, dan kali ini kita akan menggunakan Metcofazine red. Kenapa? Karena kita lihat lukanya juga masih kemerahan, kemudian baru terjadi. Jadi kita pakai yang Metcofazine red ya. Oke, sekarang kita beralih lagi ke lukanya ya. Jadi di sini tadi habis dialirkan di air yang mengalir, jadi bukan dengan es batu tapi atau air es gitu ya, atau air dinginnya itu pakai es batu, tapi menggunakan air dingin, dalam hal ini air yang mengalir. Nah setelah itu basah ya, masih lah kita keringkan ya. Oke, semuanya kita keringkan. Ini pasti sangat nyeri apalagi baru kena ya. Jadi kita nggak perlu kasar juga, apalagi dia habis trauma juga, ya udah kita keringkan aja ya, udah selesai. Nah setelah itu kita angkat. Setelah kita keringkan, kita siap untuk merawat lukanya. Kita tinggal oles. Kalau misalnya nyeri disentuh ya, kita bisa letakkan di kasa. Kita letakkan di kasa Metcofazine red. Ya, pertama saya praktekkan dulu. Kita bisa letakkan langsung ke bagian lukanya seperti ini ya. Ini tebal ya. Jadi kalau mau tebal itu seperti ini yang kita maksudkan ya, tebal. Jadi tidak tipis. Jadi tidak tipis seperti ini. Gimana ya? Tipis banget tuh. Begini ya. Nah kurang. Ya apalagi masih baru banget. Nah ini kurang, apalagi kalau setelah ini balutannya kasar, berisiko banget untuk nanti dia bergesek gitu ya. Jadi kita gunakan yang tebal. Jadi kita gunakan yang seperti ini yang tebal ya. Nah kemudian yang kedua, mungkin apalagi anak-anak atau siapapun juga yang merasa susah banget kalau dilakukan perawatannya disentuh, nyeri ya. Karena kan setiap orang punya ambang nyeri yang berbeda-beda, yang kok gitu aja nyeri ya, mungkin seperti itu. Sehingga yang kita lakukan adalah kita letakkan di kasa ya, Metcofazine kita letakkan di kasa. Nah kemudian kita ratakan, pastikan semua permukaan dari kasa yang akan menempel pada luka nih, semua yang kemerahan harus ditutup ya. Pastikan semuanya benar-benar dioles dengan Metcofazine red ya. Jadi jangan sampai nanti ada yang lecet, kemudian itu menyentuh dengan kasa dan akhirnya lengket, karena kita tidak mau lukanya semakin berat karena lengket, tergesek dan makin berat ya. Oke, nah ini jadi udah semuanya sudah ada Metcofazine, jadi permukaan yang akan kita tempelkan. Oke, sekarang kita langsung tempelkan saja. Jadi seandainya ini masih bersih juga bisa langsung ditempelkan saja. Nah, seperti itu ya sahabat ya. Oke, setelah ini kita tinggal plester aja. Oke,
Oke, plester banyak macamnya ya. Pilih yang tidak merusak kulit sekitar. Oke. Angkatkan. Oke, udah selesai kita plester ya. Nah, perawatannya sangat gampang ya. Jadi ini hasilnya. Nah, kita lihat selama 3 hari ke depan, tidak boleh kena air. Kemudian kalau mau beraktivitas bisa menggunakan plastic wrapping pada saat akan bersentuhan dengan air gitu ya. Tapi kalau sudah tidak, wrappingnya silahkan dilepas. Nah, ini juga nanti bisa lebih enak lagi kalau menggunakan kohesif ya. Jadi untuk balutannya, nah kita bisa praktekkan. Coba kita gunakan dengan menggunakan kohesif ya. Ini dia balutan kohesif ya, atau kohesif bandage. Nah ini enak banget nanti untuk menciptakan kenyamanan, apalagi ini baru kena kemudian ada nyeri ya. Nah ini juga bisa menekan area kulit karena dia bisa menciptakan tekanan ya. Nah ini memang dia tidak merekat, tapi kalau dia ketemu sesama mereka dia akan merekat. Jadi sangat rekom dan enak sekali bisa digunakan di pasien-pasien atau penderita luka bakar. Oke, nah ini tinggal kita putarkan saja begini. Mau dari atas ini juga boleh ya. Jadi ini hanya untuk menekan pas. Ya. Nah, oke, sudah merekat, jadi nggak perlu apa-apa lagi ya, karena dia sudah merekat sempurna dan ini bisa digerakkan. Coba digerakin. Nah, ya enak sekali. Jadi bisa beraktivitas lagi dan nggak kelihatan ya musuh apa warna merah dan sebagainya ada, sehingga tidak terlalu kelihatan ada luka. Ya begitu ya. Oke. Sekian dulu untuk topik kita kali ini. Jangan lupa untuk sediakan selalu kotak P3K atau kit P3K kita di rumah ya, yang lengkap memang juga, dan salah satunya adalah penanganan luka bakar pertama kali di rumah supaya tidak terjadi masalah yang lebih lanjut. Silahkan di like, di subscribe, di komen juga, dan di share kepada seluruh masyarakat di sekitar kita. Sampai jumpa!